Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa la umri wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kepada Bihanif dan Umi Ida selaku pengasuh dan direktur Istana Pendidikan Pesantren Seperti Melaroi Bahanifida. Dan yang saya hormati kepada Miss Alfi dan Miss Yun selaku kepala madrasah M dan Madrasah Melaroi Bahanifida. Dan yang saya hormati kepada Mr. Afif selaku guru IPS. Dan harus juga kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan yang saya banggakan, dan tak lupa kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang sedang beraktivitas. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian aktivitas memenuhi kebutuhan. Yang pertama yaitu pengertian kebutuhan. Kata butuh berarti diperlukan, kebutuhan dan keinginan itu tidak sama. Terus kebutuhan yaitu makna, yaitu kebutuhan yaitu seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Terus keinginan itu tuh seperti mobil, rumah mewah dan makanan yang lezat. Tidak mundur. Nggak oleh ngono ki. Terus mempertimbangkan jenis kebutuhan yang harus dipenuhi dahulu, karena manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi ketika kita ingin mau ya, misalnya kan keinginan kita kan tidak terbatas ya. Nah, kita itu harus memenuhi kebutuhan yang utama dulu, misalnya kebutuhan makanan, terus tempat tinggal dan lain-lain sebagainya. Tidak ponsel dulu, kan ponsel kan nanti kan bisa dicari. Kita kalau tanpa makan kita tidak bisa hidup, kalau tanpa ponsel ya kita mati kalau tanpa ponsel doang. Jadi kebutuhan dan keinginan itu beda. Terus yaitu yang kedua, jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu kebutuhan itu dibagi menjadi tiga ya: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan berdampak negatif bagi manusia, yaitu seperti makanan dan tempat tinggal, terus dan lain-lain sebagainya. Karena kalau tidak dipenuhi itu akan berdampak negatif, karena kalau tanpa tempat tinggal kita tidak bisa bertidur, tidak bisa beristirahat, tanpa makanan kita tidak mendapatkan energi yang lebih tinggi. Terus makanan kebutuhan utama, jika tidak dipenuhi tidak akan tahan hidup. Terus yang kedua itu ada sekunder, yaitu sekunder adalah kebutuhan pelengkap karena harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak akan mengganggu hidup orang, yaitu seperti televisi, radio dan buku. Yaitu itu pelengkap, itu sekunder itu pelengkap ya. Misalnya kalau kita tidak ada sekunder itu berarti kita belum lengkap. Berarti kalau belum ada sekunder itu tidak apa-apa. Terus yaitu yang ketiga yaitu faktor yang memengaruhi kebutuhan, yaitu jenis kelamin. Kebutuhan seorang dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Ini jenis kelamin mereka. Laki-laki memiliki kebutuhan lebih sederhana, yaitu seperti pakaian, sepatu dan tas. Jadi kalau laki-laki itu lebih sederhana, dan perempuan itu lebih ke aksesorisnya, membutuhkan aksesoris, sepatu pun dan basah wajah untuk bekerja, sekedar bepergian. Jadi kalau perempuan itu lebih ribet ya dibandingkan laki-laki, karena dia itu harus memakai bedak, memakai sepatu, memakai kaos kaki, memakai mangset dan lain-lain sebagainya. Itu pun hanya untuk ke pasar. Terus yaitu tingkat pendidikan, yaitu perbedaan dalam pendidikan akan berdampak pada kebutuhan siswa. SD memerlukan buku dan alat tulis untuk belajar, sedangkan siswa SMK membutuhkan laptop dan buku untuk belajar juga. Dan tentu kebutuhan siswa akan berbeda-beda, yaitu siswa SD itu misalnya belum ada laptop, dan siswa SMA itu sudah ada laptop. Oke, pokoknya aktivitas kebutuhan itu memengaruhi kebutuhan kita ya. Jadi ada kebutuhan dan ada yang tidak. Oke, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.